wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Labibah dengan NIM 230910138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, bagian pendahuluan mengenai evaluasi kasus pembaruan program cek kesehatan gratis atau medical check up setiap 1 bulan sekali bagi masyarakat Jember. Jadi langsung pada pembahasan. Di sini kami atau saya dari kelompok 6 mata kuliah perencanaan pembangunan mengasumsikan evaluasi pembaruan program cek kesehatan gratis atau medical check up setiap 1 bulan sekali adalah bentuk program pembaruan yang berasal dari program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun yang dijalankan oleh Presiden Prabowo melalui Kementerian Kesehatan dan mulai berjalan pada pekan pertama bulan Februari 2025 kemarin. Jadi program pemeriksaan tersebut digadang-gadang menjadi kado ulang tahun lantaran dilakukan bertepatan dengan hari kelahiran masing-masing dari masyarakat seluruh Indonesia. Meskipun begitu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan sudah aktif atau diaktifkan kembali. Alasan program kebijakan ini dilakukan adalah untuk merangkul 281 jiwa masyarakat Indonesia untuk mengubah kebiasaan dari pola kuratif menjadi preventif. Dan setelah latar belakang berikutnya yaitu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dalam program ini. Kebijakan tersebut menurut kelompok kami sangat bagus dan solutif dalam menangani salah satu problem masyarakat Indonesia mengenai kesehatan. Namun didapati respon masyarakat terhadap kebijakan medical check up gratis sayangnya masih belum banyak diminati oleh masyarakat, khususnya wilayah Kota Jember. Masyarakat beranggapan bahwa jika masih menggunakan BPJS Kesehatan sebagai syarat validasi melakukan medical check up gratis, maka sama saja dengan melakukan pemeriksaan di dokter umum, pemeriksaan di dokter pada umumnya, karena tetap mengeluarkan biaya. Masyarakat berpendapat bahwa medical check up gratis dilakukan tanpa membayar sepeser pun, begitupun dengan obat yang akan diberikan nantinya sebagai solusi pencegahan penyakit pasca dilakukan check up. Masyarakat juga takut melakukan check up karena khawatir hasil screening mengungkapkan adanya masalah serius yang mengancam jiwa dan dapat membuat masyarakat menjadi khawatir pasca dilakukan check up tersebut. Jadi dengan personality dari masyarakat yang sedikit unik-unik tersebut, kami dapat menganalisis rumusan masalah tadi. Dan kami juga sebagai mahasiswa sekaligus masyarakat Indonesia mengasumsikan program yang lebih solutif lagi dan lebih baik lagi dengan mengevaluasi program yang sebelumnya menjadi program cek kesehatan gratis setiap 1 bulan sekali bagi masyarakat Jember. Dengan tujuan kegiatannya yaitu masyarakat agar lebih mendapatkan fasilitas kesehatan tanpa membebankan finansial mereka. Sementara itu, cakupan program ini pun sangat luas, tidak hanya terbatas pada penyakit tertentu, melainkan program ini juga mencakup berbagai penyakit lain yang disesuaikan karakteristik kelompok berdasarkan usia. Misal untuk balita, pemeriksaan akan difokuskan pada pertumbuhan, perkembangan, serta deteksi dini penyakit dan gizi. Lalu pada remaja, screening kesehatan mencakup pada pemeriksaan terkait obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, fokus utama pada deteksi dini kanker, diabetes, payudara. Untuk usia dewasa, fokus utama pada deteksi dini kanker payudara, leher rahim, paru-paru, dan usus besar. Sedangkan untuk lansia, selain penyakit jantung, screening juga akan mencakup penyakit-penyakit yang umumnya muncul seiring bertambahnya usia. Jadi semua program tentu memiliki dampak baik. Berikutnya itu dampak baik bagi daerah maupun masyarakat. Semua program tentu memiliki dampak baik itu kecil maupun besar terhadap daerah dan masyarakat. Tentunya program ini tidak hanya memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak positif yang luas bagi komunitas dan daerah secara keseluruhan. Salah satu dampak paling nyata dari medical check up gratis 1 bulan sekali yang bersifat opsional ini, di sini kami menyarankan opsional karena 1 bulan sekali itu tergantung dari meskipun gratis, tergantung dari masyarakatnya sendiri. Bisa 2 bulan sekali, namun kita minimalkan jadi 1 bulan sekali karena melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang masih salah atau masih enggan, tidak ada kemauan untuk melakukan cek kesehatan secara berkala. Untuk itu, salah satu dampak paling nyata dari medical check up gratis adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Banyak orang sebelumnya enggan untuk memeriksa kesehatan karena alasan biaya atau ketidakpahaman atau kurangnya informasi dari pemerintah. Dengan program ini,
kami harapkan atau diharapkan masyarakat kini mulai menyadari betapa pentingnya deteksi dini terhadap berbagai penyakit, apalagi dengan pemeriksaan gratis dari pemerintah untuk masyarakat yang lebih proaktif dalam kesehatan mereka sendiri. Bab 2. Gambaran proyek umum. Nama, Jember Medical Check-up, kebijakan strategis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jenis proyek, kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat. Lokasi, seluruh wilayah Kabupaten Jember, yaitu klinik, puskesmas, posyandu, mobil kesehatan keliling. Waktu, Januari 2026 sampai Desember 2027, dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama, pelaksanaan program medical check-up gratis di Jember dirancang selama kurun waktu 2 tahun. Fase pertama merupakan tahap persiapan dan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan ke-1 hingga ke-3. Fase ini adalah untuk membentuk tim pelaksana menunjuk klinik dan puskesmas mitra serta menyusun standar operasional prosedur untuk layanan. Fase 2, bulan 4 sampai bulan 21. Program mulai berjalan dengan pelaksanaan medical check-up gratis secara rutin setiap bulan sekali. Pemeriksaan dilakukan serentak di berbagai titik pelayanan seperti puskesmas, klinik mitra, dan melalui mobil layanan kesehatan yang diturunkan ke daerah pedesaan dan wilayah yang sulit untuk dijangkau. Setiap periode pelaksanaan, peserta yang telah mendaftar akan menjalankan pemeriksaan standar seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan berat badan, serta mendapatkan edukasi kesehatan terkait gaya hidup sehat. Data hasil pemeriksaan akan dicatat secara sistematis dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan sebagai basis pemetaan kondisi kesehatan masyarakat Jember. Fase ketiga, yaitu fase terakhir, pada bulan 22 sampai bulan 24. Dari program ini adalah evaluasi dan pengembangan yang berlangsung pada 3 bulan terakhir. Dilakukan penilaian menyeluruh terhadap hasil program, mulai dari jumlah partisipasi masyarakat, efektivitas kegiatan, dampak terhadap kesadaran kesehatan masyarakat, hingga tantangan operasional yang terjadi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasikan tren kondisi kesehatan masyarakat dan efektivitas layanan berbasis wilayah. Sasaran utama dari program ini adalah seluruh warga Kabupaten Jember, tanpa batasan usia. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok umur, mulai dari balita, anak-anak usia sekolah, remaja, dewasa, hingga lansia. Setiap kelompok usia memiliki kebutuhan dan risiko kesehatan yang berbeda, sehingga pendekatan pemeriksaan juga disesuaikan. Target program ini memiliki 3 target utama. Yang pertama, melayani minimal 2.000 orang setiap bulan di seluruh wilayah Jember. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan pencegahan penyakit. Yang ketiga, menurunkan angka kejadian penyakit kronis yang terlambat ditangani seperti hipertensi, diabetes, dan stroke. Pihak yang terlibat dan tanggung jawabnya. Terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalam program ini. Yang pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Sebagai penanggung jawab utama, menyusun kebijakan dan melakukan supervisi. Yang kedua, puskesmas dan klinik mitra. Sebagai pelaksana layanan, pemeriksa, pencatatan data kesehatan, dan fasilitas kesehatan, serta logistik. Yang ketiga, lembaga keuangan. Menyediakan dukungan anggaran kesehatan selama program ini berjalan. Yang keempat, kelurahan atau desa, dan RT atau RW. Yaitu melakukan pendataan peserta dan menyebarluaskan informasi jadwal pemeriksaan. Yang kelima, kader posyandu dan relawan kesehatan, yaitu membantu pelaksana teknis dan edukasi di lapangan. Yang keenam, sekolah-sekolah dan institusi pendidikan, sebagai fasilitator pemeriksa untuk anak-anak sekolah mulai dari TK sampai SMA. Keunggulan proyek. Yang pertama, sistem digital untuk pencatatan hasil pemeriksaan, memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time, dan data terintegrasi dengan aplikasi kesehatan daerah, meningkatkan efisiensi layanan. Yang kedua, pelibatan pemuda dan relawan desa. Hal ini dapat menjadi pelatihan, siswa keperawatan, dan tenaga muda kesehatan, dan diterapkan melalui modul pelatihan langsung di lapangan untuk menciptakan SDM yang lebih unggul. Yang ketiga, obat gratis dan tanpa syarat BPJS, yang nantinya didukung oleh kerjasama dengan lembaga keuangan untuk membantu pembiayaan operasional tanpa membebani fasilitas kesehatan. Dan juga bagi warga yang tidak memiliki BPJS, terutama pada warga pedesaan yang masih kurang akan adanya informasi tentang bagaimana cara pembuatan BPJS tersebut. Yang keempat, penguatan lembaga lokal dan ketahanan sosial kesehatan. Dibentuk kelompok relawan kesehatan desa, berperan dalam edukasi kesehatan, deteksi dini penyakit, dan sebagai penghubung antara masyarakat dan fasilitas kesehatan. Yang selanjutnya yaitu rencana kegiatan. Pada rencana kegiatan ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama yaitu tahapan pelaksanaan. Program ini dirancang untuk menanggapi keresahan masyarakat atas keterbatasan akses dan kekhawatiran terhadap biaya lanjutan pasca pemeriksaan. Oleh karena itu, 2 inovasi kebijakan utama yang diintegrasikan ke dalam tahapan pelaksanaan, yaitu yang pertama, penghapusan kewajiban BPJS sebagai syarat layanan. Yang kedua, pemberian obat gratis sesuai hasil diagnosis. Tahapan pelaksanaan dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama yaitu
Fase persiapan dan sosialisasi dilaksanakan pada bulan pertama hingga bulan ketiga. Langkah yang dilakukan yaitu, yang pertama, pembentukan tim pelaksanaan teknis di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. Yang kedua, penyusunan ulang SOP layanan termasuk sistem validasi ulang tahun berbasis NIK tanpa kewajiban BPJS. Yang ketiga, penandatanganan MOU dengan puskesmas dan apotek lokal terkait penyediaan obat gratis dasar. Yang keempat, pelatihan tenaga medis dan relawan tentang manajemen layanan terpadu. Yang kelima, sosialisasi publik melalui media lokal dan kanal digital. Fase yang kedua yaitu fase implementasi layanan dilaksanakan pada bulan keempat hingga bulan ke-21. Langkah yang dilaksanakan yaitu yang pertama, pelayanan medical check up rutin tiap bulan di puskesmas, klinik mitra, dan mobil keliling. Yang kedua, validasi peserta hanya dengan KTP atau NIK, tidak wajib menggunakan BPJS. Yang ketiga yaitu pemeriksaan standar, seperti tensi, gula darah, kolesterol, berat badan, dan konsultasi dokter. Yang keempat, pemberian obat generik gratis bagi peserta dengan indikasi ringan menengah. Yang kelima, edukasi kesehatan dan penguatan kesadaran preventif melalui modul cetak dan digital. Yang keenam, pemantauan pelaksanaan dan laporan bulanan kepada Dinas Kesehatan. Lalu fase yang ketiga yaitu fase evaluasi dan pengembangan dilaksanakan pada bulan ke-22 hingga bulan ke-24. Langkah yang dilaksanakan yaitu evaluasi efektivitas dua kebijakan baru, yaitu penghapusan syarat BPJS dan pemberian obat gratis. Langkah yang kedua, survei kepuasan masyarakat dan analisis dari hasil pemeriksaan. Langkah yang ketiga yaitu penyusunan laporan akhir dan rekomendasi kelembagaan program untuk integrasi di agenda tahunan kesehatan daerah. Kedua yaitu jadwal kegiatan atau timeline. Kegiatan yang pertama yaitu pembentukan tim dan SOP baru, dilaksanakan pada Januari 2026. Kegiatan yang kedua yaitu penandatanganan MOU mitra kesehatan dan apotek, dilaksanakan pada Januari hingga Februari 2026. Kegiatan yang ketiga yaitu pelatihan tenaga medis dan relawan, dilaksanakan pada Februari 2026. Kegiatan keempat yaitu sosialisasi publik, dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2026. Kegiatan kelima, pelaksanaan medical check up dan pemberian obat gratis, dilaksanakan pada April 2026 hingga Desember 2027. Kegiatan yang keenam, monitoring dan pelaporan bulanan, dilaksanakan pada April 2026 hingga Desember 2027. Kegiatan yang ketujuh, yaitu survei dan evakuasi akhir, dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2027. Kegiatan yang kedelapan, penyusunan rekomendasi dan laporan final, dilaksanakan pada Desember 2027. Poin yang ketiga yaitu output dan indikator keberhasilan. Output yang pertama yaitu layanan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga berulang tahun. Indikator keberhasilan, jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan setiap bulan meningkat secara konsisten. Output yang kedua, akses tanpa syarat BPJS. Indikator keberhasilan, minimal 70% peserta bukan pengguna BPJS aktif dapat mengakses layanan. Output yang ketiga, pemberian obat gratis. Indikator keberhasilan, 90% peserta yang terindikasi memiliki keluhan ringan menerima obat sesuai hasil pemeriksaan. Output yang keempat, edukasi dan kesadaran masyarakat meningkat. Indikator keberhasilan, kenaikan skor peramahan. Indikator keberhasilan, kenaikan skor pemahaman gaya hidup sehat pada survei pasca program minimal 30%. Output yang kelima, laporan dan pemetaan kondisi kesehatan wilayah. Indikator keberhasilan, tersusunnya database kesehatan warga berbasis wilayah dan kelompok usia. Output yang keenam, rekomendasi penguatan kebijakan layanan kesehatan preventif. Indikator keberhasilan, dokumen rekomendasi disahkan oleh Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti sebagai program tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimatul Alia dengan NIM 230910201018. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anggaran dana apa saja yang akan dibutuhkan saat program medical check up ini dijalankan. Diperlukan adanya sebuah rencana anggaran dana untuk dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut. Anggaran dana harus dirinci dengan matang agar setiap tahapan kegiatan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa rincian biaya yang dibutuhkan seperti peralatan medis, biaya layanan, logistik, dokumentasi, dan publikasi kampanye sosialisasi, dan biaya lain-lain. Pada biaya peralatan medis, terdapat beberapa barang yang akan diperlukan, dan barang-barang tersebut akan disalurkan ke semua daerah di Jember dengan total biaya Rp483.100.000. Sedangkan biaya layanan terdapat dokter dan perawat dengan total biaya yang dibutuhkan Rp8.680.000.000. Untuk logistik, terdapat meja pemeriksaan, kursi, dan alat tulis kantor dengan total biaya Rp752.928.000. Lalu dokumentasi dan publikasi sosialisasi seperti spanduk dan dokumentasi dengan total biaya Rp148.800.000. Dan untuk yang terakhir yaitu biaya lain-lain, terdapat biaya transportasi dan biaya yang tak terduga dengan total biaya Rp868 juta. Dari keseluruhan semua biaya, dari biaya peralatan medis hingga biaya lain-lain, yaitu Rp10.932.828.000. Sumber dana pada kegiatan medical check up gratis. Dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut bersumber dari beberapa dana, seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sumber dana utama berasal dari APBD, yang hasil dari pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan dana sebesar Rp444,4 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD pada sektor kesehatan, yang digunakan untuk berbagai program seperti operasional puskesmas, pengadaan alat kesehatan, serta pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua ada Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan-perusahaan yang berada di daerah Jember dapat memberikan sebuah kontribusi melalui suatu program tanggung jawab sosial.
Dana CSR ini bisa digunakan untuk dapat mendukung suatu kegiatan kesehatan masyarakat, seperti pengadaan alat bantu kesehatan, penyelenggaraan medical check-up, dan pembangunan fasilitas kesehatan non-permanen. Yang ketiga dan yang terakhir adalah bantuan operasional kesehatan atau BOK. Bantuan operasional kesehatan atau BOK adalah dana operasional dari pemerintah pusat yang disalurkan ke daerah untuk mendukung kegiatan yang bersifat non-fisik yang ada di puskesmas, seperti saat penyuluhan kesehatan, pendampingan ibu hamil, kegiatan posyandu, dan pelaporan data kesehatan. Sumber dana ini dapat menjadi suatu penunjang bagi tenaga kesehatan di lapangan untuk dapat melakukan pelayanan promotif dan preventif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini kami menyimpulkan adanya program apapun itu harusnya dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat, bukan menjadi beban finansial atau beban yang lainnya kepada masyarakat, dan menjadikan program bagus hanya pada highlight nama programnya, sedangkan pada kenyataannya sama saja, tetap membayar atau harus mengorbankan hal yang lain. Maka dari itu kami mengasumsikan cek kesehatan gratis dan obat gratis untuk masyarakat Jember agar dapat mengevaluasi program yang sebelumnya, sehingga masyarakat lebih dapat menikmati tanpa merasa terbebani. Semoga dengan adanya program apapun itu ke depannya untuk Indonesia dan masyarakat Indonesia khususnya dapat memberikan kebermanfaatan yang murni tanpa mengorbankan apapun di dalam hati masyarakat Indonesia. Itu presentasi dari kelompok 6. Saya Putri Labibah dan mewakili rekan-rekan dari kelompok 6 sekalian. Disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.